البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih kita di kitab nikah. Pada pertemuan lewat disebutkan tentang masalah sodak, yaitu mahar. Ini dan juga ini permasalahan bergaul dengan perempuan untuk kehidupan berumah tangga. Yang kita sekarang masih dalam bahasan bab al-walimah, tentang walimah. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Nabi mengatakan aulim, walimahlah. Kemudian walau bisa, walaupun dengan satu ekor kambing. Kalimat walaupun satu ekor kambing ini adalah sunnah, karena Nabi SAW ini orang paling mulia, beliau melakukan walimah ketika menikah dengan Sofiyah binti Huyai dengan menggunakan apa? Tepung, demikian juga keju, demikian juga yakni mentega, demikian menunjukkan keadaan beliau yang sederhana waktu itu. Jadi hukum walimah sendiri adalah wajib, tetapi yang dia itu mampu padanya. Kemudian juga waktu walimah kita sebutkan asalnya adalah setelah dukhul, setelah menjumpai istrinya, ya masuk di kamar, kemudian memegang bulu-bulunya, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kan demikian sunahnya. Kemudian juga apakah boleh sebelum dukhul? Ya adat demikian, kadang habis akad langsung makan-makan dan sebagainya, dan itu boleh. Kemudian disebutkan ijabatu dakwah ila ghairil walimah. Adapun menjawab dakwah untuk walimah adalah wajib, ya sudah lewat riwayat kita bacakan, yaitu apa? Bahwa Nabi SAW menyebutkan wa man lam yujib dakwah faqad asallah wa rasulahu, barang siapa yang tidak mendatangi ajakan walimah pernikahan maka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Cukup itu. Ini hukumnya wajib. Lalu selain walimatul urs, ini undangan pernikahan disebutkan adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah disebutkan oleh Syekh ya hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada waktu itu tetangga Nabi Parisian, seorang Parisi. Ini kalau sekarang daerah Iran dan orang Paris. Dia pandai membuat marok, ya membuat sayur. Kemudian dia membuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dan memanggil Nabi, mengundang Nabi. Ini bukan undangan walimah. Faqala, maka Nabi mengatakan wa hadhihi, yakni li Aisyah. Dan ini bagaimana diundang enggak? Yakni mengisyaratkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Faqala la, tetangga Nabi ini mengatakan tidak, yakni Nabi saja. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan la, tidak, ini aku tidak mau datang, aku tidak datang. Ini dalil bahwa kalau selain walimatul urs tidak wajib. Karena Nabi mengatakan aku enggak datang. Ya, fa'ada yad'uhu, maka tetangga ini manggil lagi. Sudah anak ke rumahku, kurang lebih seperti itu. Maka Nabi mengatakan wahadi, ya aku berangkat tapi istriku juga ikut, kan demikian. Pakolala, dia mengatakan tidak. Sampai 3 kali. Akhirnya tetangga ini mengatakan iya, sudah. Aisyah juga, ini istrimu juga ikut juga. Maka Nabi qala na'am. Kemudian Nabi SAW mendatangi. Nabi dan Aisyah mendatangi undangan tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwa selain walimatul urs adalah sunnah saja. Ya, itu sunnah saja. Bagaimana kalau memanggil semuanya? Di masjid ini dipanggil semuanya datang untuk mendatangi walimah urs. Maka disebutkan ya oleh Syekh Utsaimin itu fardu kifayah. Fardu kifayah, ya. Karena dia memanggilnya secara umum. Ini demikian. Kalau kemudian semuanya tidak mengapa. Yang penting satu orang ada yang datang. Bagaimana kalau memanggil orang zimmi, ini bukan muslim? Jawabannya tidak wajib. Kemudian juga disebutkan apakah wajib untuk makan kalau dia datang? Tidak wajib. Karena disebutkan di situ hadis dan lewat juga disebutkan juga oleh Ibnu Hajar, fa in kana muftiran falyut'im wa in kana shaiman falyusalli. Barang siapa yang dia itu berbuka, ini tidak puasa, maka hendaknya dia makan. Barang siapa yang dia itu berpuasa falyusalli, yakni mendoakan. Ini menunjukkan apa?
Boleh dia makan, boleh tidak, tapi dia mendoakan. Tapi mendatangi panggilan tersebut. Kemudian disebutkan kalau di situ ada kemaksiatan seperti mabuk, umpamanya musik-musik, ya, zumar ini mazamir, seruling dan sebagainya. Kalau bisa merubah datang, ya kalau tidak bisa ya tidak datang kan ini. Kemudian juga disebutkan bahwa tidak datangnya ke tempat itu ya hukum asal sebenarnya wajib. Dia tidak datangnya itu tadi karena ada suatu maksiatan itu karena ingin sebagai hukuman untuk orang yang memanggil tersebut. Demikian disebutkan. Jadi kalau ada kemaksiatan tidak wajib untuk datang. Kalau bisa dirubah ya untuk dia datang. Kalau dia mampu merubah wajib untuk datang. Berikutnya ada sampai 1044. Wa Ibnu Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah di sini dhaif. Ya, di situ ada Ziyad bin Abdullah Al-Bukai, dhaif. Demikian. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini dhaif ya tapi amalan nanti akan disebutkan. Ta'amu awwali yaumin hakun. Panggilan makan, ini makanan di hari yang pertama itu hak. Ya ini hak. Adalah benar. Wa ta'amu yaumis tsani sunnah. Makanan ya di hari yang kedua sunnah. Ini maksudnya kadang-kadang orang itu melakukan acara itu berhari-hari ya enggak? Sampai 7 hari itu maksudnya. 1 hari maka ini yang wajib kita untuk mendatangi. Yang kedua ya ini sunnah saja. Ya demikian. Ada ulama di sini dikatakan itu adalah sunnah. Wa ta'amu yaumis tsalis, makanan di hari yang ketiga sum'ah. Apa sum'ah itu? Melakukan untuk didengar. Ini dia ingin merasa lebih demikian. Acara yang mewah dan sebagainya. Tapi di sini dhaif. Rawi Tirmidzi wa istaghrabahu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan gharib asing. Wa rijalu sahih. Rijalnya adalah rijal yang sahih. Tapi tadi dhaif disebutkan rawi. Kemudian walau syahid an Anas inda Ibnu Majah, sebutkan penguat ada hadis disebutkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi juga di situ ada Bakar bin Khunais, dia matruk tertolak. Lalu bagaimana menjawab panggilan selain hari yang pertama? Ya, sebutkan hari yang pertama itu wajib. Tadi sudah sebutkan mendatangi walimatul urs. Yang kedua adalah sunnah. Ya demikian. Kalau kemudian dia melakukannya adalah untuk berbangga-bangga, ya tadi termasuk sum'ah. Kemudian sebutkan ucapan Imam Ibnu Qudamah bahwa seorang itu tidak mendatangi tempat yang di situ ada kemaksiatan, seperti mungkin gambar-gambar yang maksiat, malaikat tidak masuk, ya. Tidak menunjukkan bahwa kemudian seorang tidak mendatangi sesuatu yang wajib itu. Ya demikian. Innama biha tarkud da'wah min ajli uqubatan li fa'ilihi. Jadi kenapa dia tidak mendatangi tempat yang ada maksiat itu sebenarnya sebagai hukuman untuk orang yang melakukannya tadi. Beri pelajaran. Sebenarnya hukumnya adalah wajib. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1046. Ini tentang sederhananya Nabi SAW ketika walimah. Wa Safiyah binti Syaibah, dari Safiyah binti Syaibah radhiyallahu anha, disebutkan ini adalah sahih oleh Imam Bukhari. Qala telah mengatakan aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'i, Nabi melakukan walimah untuk sebagian istri beliau bimudaini min syair, dengan 2 telapak tangan dari syair gandum, tepung gandum. Akhrajal Bukhari oleh Imam Bukhari. Wa Anas bin Malik, berikutnya hadis 1047 juga hadis Bukhari dan Muslim. Wa Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah. Nabi tinggal di antara Khaybar dan Madinah salah selayalin, 3 malam. Yubna alaihi bi Safiyah, yakni beliau menikah dengan Safiyah. Membangun di sini ini melakukan pernikahan dengan Safiyah bintu Huyai. Ini anak perempuan dari kepala suku di situ. Ya. Pada'utu al-muslimin ila walimati, maka aku memanggil kaum muslimin untuk mendatangi walimahnya Nabi. Ini Anas yang mengatakan.
Famaka nabiha min khubsin wala lahmin. Tidak ada di dalamnya itu dari khubus roti wala lahm. Demikian juga daging tidak ada. Famaka nabiha ila tidak ada di dalamnya kecuali an amara bil anta, untuk kemudian Nabi perintahkan dibentangkan di situ tempat bisat, yakni serbet atau apa itu, tempat untuk makan itu yang terbuat dari kulit, tempat makan itu. Ya. Dari kulit antok itu. Babu sutot kemudian dibentangkan. Faul kia alaiha, maka dilemparkan, ini diletakkan di atasnya atamar korma wal akid keju wasamnu, yakni mentega. Ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ini walimahnya Nabi. Tapi pernah kita sebutkan bahwa Nabi biasanya beliau memberikan mahar sebanyak berapa? 50 juta. Adapun untuk Sofia ini maharnya adalah dimerdekakan dia. Walaupun di Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari. Maka di sini menunjukkan walimah boleh dengan sesuatu yang dia itu mudah padanya bagi dia. Kemudian ada sama 1048. Ini adab-adab ketika makan. Ya. Kemudian juga memanggil orang. Wan rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi perselisihan rawi di sini, ada Abu Khalid ad-Dalali, terjadi perselisihan. Ya, sebenarnya mengatakan hasan hadisnya. Kalau alam ya dhaif ya alam ya. Kalau beliau mengatakan yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza jama'a da'iyan, kalau berkumpul dua orang yang memanggil, ada dua walimah ini di hari yang sama. Fajib aqrabuhuma baban, maka datangilah yang paling dekat pintunya, yang paling dekat dengan rumah kita. Fa in sabaqa ahaduhuma, apabila salah seorangnya lebih dulu, fajib alladhi sabaq, maka datangilah yang lebih dulu. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Dawud dan sanadnya dhaif. Jadi saya jelaskan bahwa amalannya adalah demikian. Jadi tadi dhaif kan, tapi demikian. Ini yang paling dekat itu yang didahulukan. Kalau sudah ada yang manggil duluan, maka dia yang didahulukan juga. Kemudian hadis sama 1049. Wa Nabi Juhaifah, dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab makan. La aqulu muttaqian, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Rawahu Bukhari, semua Imam Bukhari. Nabi melarang atau Nabi tidak melakukan makan sambil bersandar. Sebagian mengatakan itu jadi perselisihan. Dia mampu untuk kemudian bersila, tetapi dia bersandar. Sebagian mengatakan dia bersandar ya di salah satu dari sisi itu. Dan ini yang dirajikan oleh Syekh. Makan sambil bersandar, makan nasi namanya sambil bersandar. Maka Nabi tidak melakukan. Ini menunjukkan apa? Makruh. Ya, demikian. Kalau makan ya tidak perlu bersandar, makan nasi namanya duduk biasa. Berikutnya ada sama 1050. Wan Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dari Bukhari dan Muslim. Kalau beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah, wahai anak, ucapkan bismillah ketika mau makan. Wa qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalika, makan apa yang di sampingmu. Muttafaqun alaih. Nah, di sini adab seorang ketika makan mengucapkan bismillah. Ya, tidak perlu menambahkan bismillahirrahmanirrahim kan itu. Walaupun Imam Nawawi mengatakan afdal. Kemudian juga untuk apa? Bagaimana kalau lupa? Sudah ada hadis sahih ya, insyaallah. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Itu. Kita mengatakan kalau lupa bismillah awaluhu wa akhiruhu. Di awalnya dan di akhirnya. Jadi sabda Mas'ud. Kemudian makan dengan tangan kanan, kan demikian. Kalau makan dengan tangan kiri, maka syaitan makan. Demikian juga minum. Kemudian juga disebutkan makan yang di samping. Makan di samping dia itu kalau apa? Kalau itu makannya adalah satu jenis. Demikian disebutkan. Ya, tidak boleh kalau makannya sama satu jenis kemudian makan yang tengah dulu. Ini menunjukkan apa? Orangnya rakus. Demikian juga orang mungkin merasa jijik dengan ya ini dia makan seperti itu, tangan dia dan sebagainya. Ya, demikian menunjukkan dia itu tadi sama, ini tamak. Demikian. Tapi kalau makannya bermacam-macam, sebutkan tidak mengapa. Di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, disebutkan oleh Anas Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, para itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u duba. Beliau mencari-cari duba. Duba itu labu. Beliau suka makan sejenis labu. Min hawali suhbah, di sekitar dari nampan itu. Ini menunjukkan kalau makannya bermacam-macam tidak apa-apa. Di lauknya di tengah kan itu. Atau yang sekitar dia. Walaupun nanti kalau langsung di tengah, ya itu ada apa? Makruh. Langsung tengah. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.